Harus tegar. Bab 52. Dua orang makan sambil menunduk. Meja makan itu sangat sunyi. Suasananya sangat mencekam. Yuki memaksakan diri untuk menegak semangkuk bubur dan berhenti makan setelahnya. Aku kenyang. Kamu makanlah pelan-pelan. Aku akan membereskan mangkuk dan sumpitnya nanti. Yuki berdiri dan bersiap untuk meninggalkan meja makan. Tubuhnya sangat lelah. Dia tidak memiliki tenaga lagi. Berhenti, sahut Raihan dengan datar. Sapu rumah. Yuki mendongak menatap Raihan. Wajahnya tanpa ekspresi saat meminum susu. Hanya ada pandangan membakar di dasar matanya. Tiba-tiba, Yuki merasa ketakutan. Raihan yang saat ini tidak lagi kasar dan dingin telah membuatnya merasa sedikit bersalah. Hanya orang hebat yang bisa mengerti keadaan sekarang. Nyawa ayahnya sedang berada di tangan Raihan. Ada baiknya menurut saja. Dia mengangguk dan berkata, "Iya." Juga bertanya, "Apakah ada hal lain lagi yang harus kulakukan?" Tanya Yuki. Raihan sama sekali tidak memperhatikannya. Dia berdiri sambil membawa sarapan yang belum habis ke dalam kamar tidurnya. Jelas-jelas menganggap Yuki hanya sekumpulan udara. Pada hari-hari berikutnya, Raihan semakin mengabaikan keberadaan Yuki. Bahkan jika dia duduk di bawah sinar matahari, hanya berupa bayangan terselubung bagi Raihan. Yuki merasa lega di hatinya. Begini juga baik. Raihan tidak akan mengganggunya lagi. Dua orang yang tinggal di bawah atap yang sama, tapi kondisi mereka bagaikan terpisah ribuan kilometer. Menjaga jarak dengan Raihan, itu cukup baik. Yuki merasa sangat puas dengan hari-hari seperti ini. Yuki sangat aktif melakukan tugasnya. Tanggal operasi ayahnya segera tiba. Dia tidak boleh membuat Raihan tersinggung dalam beberapa waktu ini. Dia selalu membungkukkan punggungnya, mengambil kain lap dan dengan sibuk mengelap jendela. Baru beberapa saat, pinggangnya terasa pegal sekali. Wanita hamil seharusnya mengurangi aktivitas membungkuk dan memanjat. Tetapi dua hal ini setiap hari dilakukan oleh Yuki. Hari ini Raihan tidak pergi ke kantor. Sambil berbaring di atas sofa, melihat Yuki yang sangat sibuk. Mengarahkan Yuki untuk membersihkan sana dan sini. Yuki benar-benar menangis tanpa air mata. Ingin bertanya, "Presiden Raihan, apakah grup Realtek sudah bangkrut? Kamu sangat santai. Apakah tidak perlu ke kantor untuk mengurus bisnis?" Tetapi Yuki paham posisinya saat ini. Dia hanya bisa mengangguk nurut. Dari luar harus terlihat hormat. Mengikuti peraturan dengan baik untuk membersihkan rumah. Lantai dipoles hingga berkilau bagai berlian. Bahkan ambang jendela luar pun tak tampak ternoda. Tetapi Yuki paham posisinya saat ini dan hanya bisa mengangguk menurut saja. Dari luar harus terlihat hormat, mengikuti peraturan dengan baik untuk membersihkan rumah. Lantai dipoles hingga berkilau bagai berlian. Bahkan ambang jendela luar pun tampak tak bernoda. Yuki merasa dirinya bisa terpilih menjadi salah satu dari 10 pelayan terbaik. Mungkin dengan begini baru bisa membuat Tuan Muda Raihan puas. Di siang hari, dia setengah berbaring di sofa sambil membaca buku. Sementara Yuki sibuk membersihkan kamarnya. Tiba-tiba, Yuki merasa punggungnya sangat dingin. Dia pun menoleh ke belakang.
Matanya yang bening bagai air menghadap ke belakang, berpapasan dengan mata Raihan yang gelap. Apakah ini ilusi? Dia merasa tatapan Raihan memiliki emosi khusus yang umumnya kita sebut dengan kesedihan. Kesedihan. Bibir merah muda Yuki sedikit terbuka melihat ke arah Raihan. Matanya dibuka lebar-lebar, ingin melihat emosi apa yang terdapat di mata Raihan. Ini memang ilusi, karena di detik berikutnya Raihan membuka matanya lebar-lebar sambil berkata dengan dingin. Apa kamu asal-asalan saja? Lantainya hanya disapu sembarangan. Mata berkabut yang berbahaya kembali muncul. Ini adalah pertanda dari kemarahannya. Yuki menghentikan gerakannya, menahan rasa sakit di pinggangnya, dan berbisik. Maaf, aku akan membersihkannya lagi. Yuki berlutut di lantai yang dingin, menggosok lantai kayu jati bermutu tinggi dengan kain. Inci demi inci, sampai seterang baru. Bayangan orang pun bisa terpantul dengan jelas. Dengan cara kerja sedetail ini, butuh waktu sepanjang pagi untuk membersihkan ruang tamu. Setelah lantai selesai dilap, dia mencoba berdiri, namun merasa sakit punggungnya itu membuatnya tidak bisa berdiri dengan mantap. Sambil mengelus pinggangnya, dalam hati Yuki menyemangati bayi yang berada dalam perutnya. Sayang, kamu harus kuat. Ketika operasi kakek selesai, ibu akan membawamu pergi dari sini. Tidak akan membuatmu menderita lagi.